Karena menurut saya perang konvensional ini kemungkinannya kecil. Yang terjadi sekarang ini, ancaman di depan mata adalah perang inkonvensional, proxy war, perang asimetris melalui media sosial dan sebagainya. Yang paling nyata, infiltrasi bukan dari tentara asing, tapi dari ancaman radikalisme. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021 ada peristiwa menarik hari ini. Presiden Joko Widodo di Batu Jajar, Bandung meresmikan penutupan pelatihan Komcat. Apa itu Komcat? Nah, ini perlu saya sampaikan. Ini sebetulnya adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang ada turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Ini terkait dengan pengelolaan sumber daya nasional, PSDN. Nah, PSDN kalau bahasa awamnya Komcat. Ini menarik sekali. Hari ini Presiden menutup pelatihan PSDN atau Komcat ini diikuti 3.103 orang. Ini anak-anak muda Indonesia, anak bangsa, usianya sekitar 18 sampai 35 tahun, dan ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini melalui pelatihan di Batu Jajar. Batu Jajar kalau nggak salah pelatihan Kopassus di sana. Ada yang menarik di sini, merupakan country call, panggilan oleh negara kepada anak bangsa untuk berbakti dan membantu TNI dalam melindungi NKRI. Selama 3 bulan, mulai bulan Juni sampai September, mereka dilatih fisik, kemudian kewiraan, dan mungkin juga ada pelatihan kebangsaan, nasionalisme. Nah, sahabat Indonesia, dalam amanahnya Presiden Jokowi menyampaikan secara tegas bahwa pemanfaatan komponen cadangan ini tidak boleh untuk kepentingan politik tertentu, hanya untuk kepentingan pertahanan, dan berdasarkan undang-undang dalam menggerakkan itu adalah otoritas dari Presiden dengan persetujuan DPR RI. Nah, dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang secara cepat dan taktis telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional ini. Ini luar biasa, ini harus memberikan salut. Nah, di sisi lain saya harus memberikan masukan kepada pemerintah, kepada negara, bagaimana memberdayakan komponen cadangan yang sekarang totalnya 3.000 dan nanti targetnya sekitar 25.000 orang anak muda Indonesia usia 18 sampai 35 tahun. Nah, setelah dilatih 3 bulan, diberikan wawasan kebangsaan, olah yuda, pelatihan fisik dan sebagainya, mereka dipulangkan, dikembalikan ke profesi masing-masing, dikembalikan ke habitat semula. Nah, menurut saya mereka ini adalah kelompok anak bangsa yang sangat nasionalis. Untuk itu menurut saya mereka juga seharusnya diberikan wawasan tentang nasionalisme, bukan hanya pertahanan untuk menghadapi perang konvensional. Karena menurut saya perang konvensional ini kemungkinannya kecil. Yang terjadi sekarang ini, ancaman di depan mata adalah perang inkonvensional,
proxy war, perang asimetris melalui media sosial dan sebagainya dan sebagainya. Yang paling nyata, infiltrasi bukan dari tentara asing tapi dari ancaman radikalisme. Ini menurut saya ancaman yang paling nyata. Ancaman radikalisme melalui paham-paham yang berkembang, yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan mereka ini sangat gigih menguasai media sosial. Untuk itu menurut saya Kementerian Pertahanan harus mengelola dan memberdayakan komponen cadangan ini yang sudah ada, yang sudah dilatih ini, yang mempunyai jiwa korsa nasionalisme ini untuk berperan aktif menangkal radikalisme dan hoax. Melalui apa? Melalui media sosial mereka masing-masing. Menurut saya itu layak dilakukan. Karena kalau mereka sudah dilatih dengan sumber daya keuangan yang cukup tinggi, sayang sekali kalau mereka hanya akan dimanfaatkan oleh negara untuk perang konvensional atau pertahanan, karena itu sangat kecil kemungkinannya. Nah, menurut saya yang terjadi sekarang ini justru ancaman nyata adalah ancaman radikalisme. Ancaman radikalisme ini luar biasa karena menggerogoti negara dari dalam melalui ideologi negara, melalui pemahaman nasionalisme seseorang, dan ini menurut saya kita membutuhkan anak-anak muda yang khususnya dilatih oleh Kementerian Pertahanan dalam Komcat ini, komponen cadangan ini, untuk berperan aktif membantu negara, pemerintah menangkal serangan-serangan cyber dari kelompok-kelompok yang mengancam ideologi negara. Bagi saya itu juga pertahanan ideologi yang paling sangat esensial untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi menurut saya hal yang perlu diperhatikan adalah mereka ini perlu diberikan tambahan tugas, bukan hanya tugas seperti militer begitu ya, tapi juga bertugas membantu negara menangkal ancaman radikalisme dengan memanfaatkan IT. Karena hampir semua anak-anak muda, apalagi yang berusia 18-35 ini akan sangat melek IT. Mereka cukup diberikan pemahaman, cukup diberikan panduan, dan mereka akan membantu negara, membantu kita untuk menangkal radikalisme dan hoax. Sahabat Indonesia, kalau komponen cadangan yang sekarang berjumlah 3.000 lebih orang ini merupakan amunisi yang cukup jitu untuk membantu negara. Kalau mereka dimanfaatkan untuk membantu perang hoax, ancaman radikalisme, akhirnya nanti komponen cadangan ini, akhirnya persepsi publik terhadap Komcat ini bukan seperti militeristik semata, tapi benar-benar bagaimana adalah panggilan jiwa anak bangsa untuk membantu negara dalam mempertahankan ideologi negara, mempertahankan NKRI. Nah, menurut saya ini juga sangat penting. Jadi, sahabat Indonesia, masukan saya yang konkret kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah sangat cerdas mengimplementasikan undang-undang tentang komponen cadangan ini untuk kembali memberdayakan 3.100 orang lebih ini, sekali lagi untuk membantu menangkal hoax dan radikalisme. Ini adalah ancaman nyata yang sebenarnya saat ini. Mudah-mudahan masukan saya didengar oleh negara, dalam hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan ke depan kalau Kementerian Pertahanan kembali merekrut komponen cadangan lagi untuk memenuhi kuota 25.000 orang, saya mohon diberikan pelatihan tentang IT, tentang cyber, dan kemudian tentang pemahaman perang asimetris, kemudian proxy war, dan sebagainya, sehingga mereka pada saat kembali ke habitatnya sudah bisa menjadi pasukan tempur untuk menangkal radikalisme dan hoax yang bisa mengancam ideologi negara dan bisa mengancam kedaulatan negara. Dan ini bagi saya sangat cerdas kalau Menteri Pertahanan melakukan hal itu.
Baik sahabat Indonesia, demikian masukan saya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan pemerintah agar bagaimana memberdayakan komponen cadangan ini sesuai dengan ancaman paling nyata yang kita hadapi saat ini, yaitu ancaman radikalisme. Dan menurut saya ancaman perang yang konvensional sangat kecil kemungkinannya akan terjadi. Ini pemahaman saya dan ini pendapat saya. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengarkan masukan dari saya. Terima kasih sahabat Indonesia. Demikian opini saya untuk hari ini terkait dengan gerakan cerdas dari negara untuk memberdayakan anak muda, anak bangsa ini untuk ikut bersama kita menjaga kedaulatan NKRI. Ini adalah country call buat anak bangsa Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan komponen cadangan. Mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan buat Anda semuanya, dan saya berharap masukan dan saran saya dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Baik, saya berdoa kepada Anda untuk selalu sehat, dan untuk menuju sehat sekarang ini salah satunya dengan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamberi.